Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama lengkap saya Frankisus Bulu. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Juang Malang, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk kesempatan kali ini, pada video kali ini saya ingin membahas terkait dengan pertanyaan filsafat moral. Dan di sini ada beberapa pertanyaan. Saya akan langsung saja menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikasihkan oleh dosen saya. Yang pertama, ada 4 poin. Yang pertama, apa itu filsafat moral? Nah, filsafat moral adalah cabang filsafat yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan tentang moralitas, nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika. Filsafat moral mencoba untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep seperti kebaikan, kejahatan, keadilan, kebebasan, hak dan kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, untuk tujuannya itu dia bertujuan untuk adalah untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang yang benar dan yang salah. Nah, bagaimana kita seharusnya bertindak dan bagaimana kita harus hidup secara moral. Filsafat moral itu melibatkan berbagai teori dan pendekatan, termasuk etika, normatif, atau yang mengenai apa yang seharusnya dilakukan, atau istilah etika deskriptif mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, dan meta etika mengenai sifat dan asal usul nilai-nilai moral. Nah, ada juga beberapa pertanyaan yang sering diajukan dalam filsafat moral, meliputi apakah standar moral yang objek, dan bagaimana dapat membenarkan tindakan moral, dan apakah nilai moral itu bersifat relevan atau absolut. Lanjut untuk pertanyaan kedua, mengapa dilema moral menjadi puncak dalam filsafat moral? Ini menjadi pertanyaan yang cukup menarik, dan saya akan menjawab dari pertanyaan ini. Dalam filsafat moral, konsep lema moral merujuk pada prinsip moral yang dianggap sebagai fondasi puncak dari sistem etika atau moralitas. Lema moral yang seringkali dianggap sebagai prinsip yang paling mendasar atau paling penting dalam menentukan apa yang benar dengan salah. Untuk itu, ada beberapa alasan mengapa lema moral menjadi puncak dalam filsafat moral. Yang pertama, keberlakuan universal. Moral seringkali dirancang untuk memiliki keberlangsungan atau keberlakuan universal. Artinya, prinsip tersebut berlaku bagi semua orang di semua situasi. Ini penting karena filsafat moral berusaha untuk menemukan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan secara konsisten dan objektif tanpa memandang faktor-faktor seperti budaya atau preferensi individu. Dan yang kedua ada fondasi etis. Lema moral sering kali dianggap sebagai dasar atau fondasi dari sistem etis. Prinsip-prinsip moral yang lebih spesifik atau aturan-aturan etis dapat diperoleh atau diturunkan dari lema moral ini. Dengan memiliki lema moral yang kuat, kita dapat membangun struktur etis yang kokoh dan konsisten. Untuk poin yang ketiga, orientasi nilai. Lema moral seringkali mencerminkan nilai-nilai mendasar yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. Untuk prinsip-prinsip moral seperti keadilan, kebebasan, martabat, manusia, atau kebaikan seringkali menjadi fokus lema moral. Oleh karena itu, lema moral menjadi puncak dalam filsafat moral karena mencerminkan nilai-nilai yang dianggap sebagai tujuan tertinggi dalam kehidupan moral.
Namun penting untuk diingat teman-teman bahwa dalam filsafat moral tidak ada konsensus tunggal tentang lema moral yang tepat. Ada berbagai teori, etika, dan perspektif filsafat moral menawarkan lema moral yang berbeda-beda. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaannya, jelaskan bagaimana menyelesaikan problem dilema moral dalam kasus sajian istri suku Eskimo dalam sudut pandang filsafat kebebasan Hannah Arendt. Nah, bagaimana cara kita memecahkan suatu masalah terkait dengan kasus sajian istri suku Eskimo melalui filsafat moral, pandangan filsafat moral Hannah Arendt. Nah, dalam memecahkan dilema moral dalam kasus sajian istri suku Eskimo dari sudut pandang filsafat kebebasan Hannah Arendt, kita perlu mempertimbangkan pemikiran dan pandangan Arendt tentang kebebasan manusia. Nah, untuk Hannah Arendt adalah seorang filsuf politik yang menganggap kebebasan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Bagi Arendt, kebebasan bukan hanya tentang kebebasan individu untuk bertindak sesuai keinginan pribadi, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dalam usaha publik dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam kasus sajian istri suku Eskimo ini, dilema moral mungkin timbul ketika istri suku Eskimo merasa terikat oleh tradisi dan budaya. Mereka mewajibkan mereka untuk membuat sajian khusus untuk suami mereka, meskipun mereka mungkin tidak ingin melakukannya. Dalam sudut pandang filsafat kebebasan Hannah Arendt, ada beberapa langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan dilema moral ini. Yang pertama, refleksi pribadi. Istri suku Eskimo dapat melakukan refleksi pribadi tentang apa yang mereka benar-benar inginkan dan bagaimana keputusan mereka untuk memengaruhi kebebasan mereka sebagai individu. Nah, mereka perlu mempertimbangkan apakah tindakan ini sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi mereka. Nah, dan yang kedua, dialog dan komunikasi. Istri suku Eskimo dapat terlibat dalam dialog dan komunikasi dengan suami dan anggota komunikasi mereka. Mereka dapat berbagi pemikiran, perasaan, dan kekhawatiran mereka terkait tradisi dan ekspektasi yang ada. Melalui dialog, mereka dapat mencoba mencapai pemahaman bersama dan solusi yang ingin menghormati kebebasan individu mereka. Dan yang ketiga, partisipasi aktif. Nah, istri suku Eskimo dapat mempertimbangkan partisipasi aktif dalam mengubah tradisi dan norma yang membatasi kebebasan mereka. Mereka dapat berusaha untuk membawa perubahan melalui pengarahan budaya dan memperjuangkan kesetaraan gender serta kebebasan individu dalam komunitas mereka. Nah, untuk pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kebebasan hak asasi manusia yang penting dan setiap individu memiliki hak untuk menjalankan kehidupan yang bebas dan otonom. Namun penting juga kita ketahui pentingnya untuk menghormati nilai-nilai dan kebudayaan suku Eskimo serta mempertimbangkan konsekuensi sosial dan komunitas dalam pemecahan dilema moral ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan melalui pertanyaan ketiga ini, dan kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir, ya, atau keempat. Jelaskan bagaimana menyelesaikan problem dilema moral dalam kasus buka kelambu dalam sudut pandang filsafat Immanuel Kant. Nah, kita langsung saja. Dalam memecahkan dilema moral dalam kasus buka kelambu dari sudut pandang filsafat Immanuel Kant, kita perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip etika Kantian yang berpusat pada kewajiban dan moralitas tindakan. Immanuel sendiri ini adalah salah satu seorang filsuf
yang terkenal dengan pendekatan yang berfokus pada kewajiban moral dan prinsip universalitas dalam sudut pandang filsafat Kant. Ada beberapa langkah yang uh, saya ingin jelaskan yang diambil dari untuk menyelesaikan dilema moral ini terkait dengan kasus buka kelambu melalui Immanuel Kant. Yang pertama ada prinsip kewajiban, di mana prinsip kewajiban Kant berpendapat bahwa tindakan moral didasarkan pada kewajiban yang universal dan tidak tergantung pada konsekuensi atau keinginan pribadi. Dalam kasus buka kelambu, individu harus berpegang pada prinsip kewajiban untuk bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang dapat diterapkan melalui secara universal. Nah, untuk yang kedua, menggunakan kriteria universalitas. Nah, kan menekankan penting menguji tindakan moral dengan menggunakan kriteria universal. Dalam konteks ini, individu harus bertanya pada diri sendiri apakah mereka bersedia agar aturan buka kelambu menjadi aturan yang berlaku untuk semua orang dalam situasi serupa. Jika jawaban adalah tidak, maka tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip moral Kant, prinsip moralnya Kant. Nah, yang ketiga, harga martabat manusia. Kant menekankan penting menghargai martabat manusia sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Nah, dalam menyelesaikan dilema moral buka kelambu, individu harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut melanggar prinsip menghormati martabat manusia. Jika tindakan tersebut menghina atau merendahkan martabat manusia, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip moral Kant. Yang keempat, prinsip rasional. Kant juga menekankan pentingnya menggunakan pemikiran rasional dalam mengambil keputusan moral. Individu harus mempertimbangkan argumen rasional dan prinsip moral yang mendasari tindakan tersebut serta mempertimbangkan implementasi, implikasi jangka panjang dari tindakan tersebut. Nah, pendekatan inilah yang didasarkan pada prinsip kewajiban moral yang universal dan menghormati martabat manusia. Dalam memecahkan dilema moral, individu harus bertindak sesuai dengan aturan-aturan moral yang dapat diterapkan secara universal dan menghormati martabat manusia sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Nah, itulah teman-teman yang bisa sampaikan. Jika penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya atas nama Frankius Bolu, ya cuman itu yang bisa saya sampaikan, ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.